Tori. Ya, yang kencang suaranya. Ancaman Quraisy semakin Siap. Ancaman Quraisy semakin merajalela. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu memboikot atau menyiksa kaum muslimin di Mekah itu sudah di luar nalar manusia, malahan disebut dengan dianggap sebagai hewan manusia ya. Seperti sekarang Palestina sama Israel lah, tahu nggak? Suka nonton nggak di HP bagaimana Israel memboikot Palestina itu, macamnya itu gimana, dan pengeboman ya, dor gitu ya, pada mati ya. Kasihan ya. Di sini jauh berbeda dengan pas kaum Quraisy memboikot kaum muslim yang ada di Mekah pada zaman Nabi Muhammad. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita ke materi, masuk ke materi. Bisa? Ya, udah ada ya? Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW terus menerus mendakwahkan agama Islam walaupun banyak menghadapi rintangan-rintangan dari kaum Quraisy? Coba kita mau mendengarkan. Siapa yang mau baca? Dari perempuan ya? Coba baca di sini aja. Yang terakhir ya, biar teman-teman kedengar. dari kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kaum kafir Quraisy itu tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ya teman-teman sedang berdakwah di Mekah, namun kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad dalam berdakwahnya. Seperti cara menghalangi kafir Quraisy dalam berdakwah, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ada nggak? Isi ini. Coba baca. Di sini Rasulullah SAW bersama dengan Bani Hashim, dan masa itu merupakan masa yang sangat sulit dan pahit bagi mereka. Pintar ya bacanya, sudah pada pintar. Jadi yang lain juga ikut baca ya. Jadi ya, cara kaum Quraisy menghalang-halangi dakwah Nabi itu yaitu dengan memboikot. Kaum Quraisy itu memboikot makanan dan memboikot sosial kaum muslimin. Jadi saja ya, jadi selama berapa tahun? Kurang lebihnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu kaum Quraisy memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang mana Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu merupakan keluarga Nabi Muhammad. Itu sebab yang pertama, Nabi Muhammad hijrah ke Quraisy. Sebab yang kedua yaitu berpulangnya atau meninggalnya 2 tameng Nabi Muhammad. Tameng Nabi Muhammad yaitu istrinya, siapa istri Nabi Muhammad? Siti Khadijah, dan pamannya siapa paman Nabi Muhammad? Abu. Kalau kakeknya? Nah, istrinya dan pamannya Nabi Muhammad yang menjadi tameng bagi Nabi Muhammad berdakwah meninggal dunia. Nabi Muhammad itu sangat sedih sekali ya. Bayangkan saja, tameng kita itu di keluarga kita ibu sama ayah. Nah, gimana ibu dan ayah kita meninggal, kita gimana? Sedih kan?
Ya sedih gak? Sedih ya. Itu juga Nabi Muhammad, dua tamengnya itu meninggal dunia. Istrinya sama anaknya, sangat sedih. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan atau disebut bukan ulul azmi. Ada bacaannya di sini. Apa itu nak? Apa itu nak? Umul huzni ini apa itu? Siap. Apa itu nak deh? Siap. Kali dia apa itu nak? Yang keras pak? Umul huz kuha ya. Apa itu? Ya umul huz. Apa? Huzni. Apa itu nak? Apa itu nak? Apa? Umur ini, umur huzni. Ayo kasih coba. Nah, umur huzni. Jadi apa cina yang disebut dengan tahun kesedihan? Umur huzni. Dapat umur huzni itu apa? Tahun kesedihan. Nah, gitu ya. Disebut umur huzni itu bakal sedih-sedih. Nanya tahun KTP 2 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, ketika 2 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia, kaum Quraisy itu semakin merajalela dalam menyiksa dan memboikot Nabi Muhammad. Sini dong. Nah, coba siapa yang mau baca lagi? Ayo. Coba baca yang halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Khadijah selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, baik suka maupun duka. Tidak sedikit harta benda yang dihabiskan selama mendampingi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sudah, stop aja. Ayo, baca lagi ini. Coba namanya. Hah? Iya, baca. Sini nih. Khadijah. Dalam usia 65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad selama 25 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib, pamannya Indra yang sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Abu Thalib selalu membela dan melindungi dari ancaman kaum kafir. Siap, udah. Jadi bisa dibaca tadi bahwa Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib itu selalu apa? Selalu apa? Mendampingi perjuangan Nabi Muhammad. Nah, Siti Khadijah wafat atau meninggal dunia pada umur berapa tahun? 65 tahun. 65 tahun. Nah, Nabi Muhammad nikah pada usia berapa tahun dengan Siti Khadijah? 25 ya. Nah, kalau Siti Khadijah 40 tahun. Jadi rumah tangganya sama Siti Khadijah berapa tahun kira-kira? 65 dikurangi 40 berapa? Jadi selama 25 tahun ya Siti Khadijah mendampingi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, itu merupakan sebab-sebab yang kedua. Yang pertama apa? Tadi sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu apa yang pertama? Pemboikotan dari kaum Quraisy. Yang kedua, ya, 2 tameng Nabi Muhammad meninggal dunia. 2 tameng itu siapa saja? Ya,
Nah, tugasnya itu gini. Yang kalian berdiskusi tentang cerita peristiwa di sini. Udah ada di sini. Yang ada di sini. Nah, nanti kalian ceritakan ulang. Nanti yuk, siapa yang mau duluan? Laki-laki dulu. Ya, itu nanti berdiri, yang berdiri. Coba yang lantang namanya. Ya, Yasin. Ini Rasulullah SAW bersama dengan Duduk dong, yang bagus. Ibrahim dan Bani Abdul Muthalib diboikot ekonomi selama 3 tahun oleh kaum Quraisy. Masa itu merupakan masa yang sangat sulit dan pahit bagi mereka. Pada akhir tahun ke-6, pembesar kaum Quraisy marah karena Islam berkembang pesat dan berpikir untuk mencari jalan keluar. Masuk Islamnya orang-orang mulia seperti Hamzah dan kemauan para pemuda Quraisy dengan kebebasan bertindak yang berkembang di antara kalangan kaum muslimin membuat kewalahan penguasa waktu itu karena pengaruh kaum Quraisy tidak berpengaruh bagi kaum muslimin. Maka mereka berpikir untuk membuat rencana lain dan berharap dengan adanya barikat ekonomi dan sosial akan memutus urat nadi kehidupan kaum muslimin, akan mengurangi perluasan Islam dan akan memperoleh dukungan di kalangan simpatisan mereka. Masih lagi kelompok itu, ayo. Ayo, kelompok. Berdiri ya, Say. Di sini ini Rasulullah SAW bersama dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib diboikot ekonomi selama 3 tahun oleh kaum Quraisy. Masa itu merupakan masa yang sangat sulit dan pahit bagi mereka. Pada akhir tahun ke-6, pembesar kaum Quraisy marah karena Islam berkembang pesat dan berakhir untuk mencari jalan keluar. Masuk Islamnya orang-orang mulia seperti Hamzah dan kemauan para pemuda Quraisy dengan kebebasan bertindak yang berkembang di antara kalangan kaum muslimin membuat kewalahan penguasa waktu itu karena pengaruh kaum Quraisy tidak berpengaruh bagi kaum muslimin. Maka mereka berpikir untuk membuat rencana lain dan berharap dengan adanya boikot ekonomi dan sosial akan memutus urat nadi kehidupan kaum muslimin, akan mengurangi perluasan Islam dan akan memperoleh dukungan di kalangan simpatisan mereka. Yuk, kelompok terakhir, ayo baca. Yang kencang dong suaranya biar kedengaran sama teman-teman. Terima kasih semuanya ya. Duduknya sekarang semula.
hijrah ke Taif. Ya. Udah rapi nulisnya? Coba lihat. Wah, bagus sekali. Coba baca. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif. 1. Pemboikotan kaum Quraisy. 2. Tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Siap, alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya, sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu yang pertama apa? Pemboikotan kaum Quraisy. Yang kedua, Nabi Muhammad meninggal dunia. alhamdulillahirobbilalamin. Dari awal sampai akhir ya sudah ya kita sampaikan semua materinya. Semoga semuanya selalu diingat dan dibaca lagi ya tadi rangkuman tadi. Nah, sebelum ditutup ya, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Yang tahu angkat tangan. Baik. Dikemas dulu itunya buat saya. Kemas dulu. Kemas. Nanti Ibu kasih ribet deh. Yang ribet itu hadiah. Yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Tapi jangan dulu pulang. Ya. Yuk. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Ya. Pertanyaan pertama. Pada usia berapa tahun Siti Khadijah meninggal dunia? 65 tahun. Berapa? 65. Ini ke depan. Lagi. Apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Ya, kamu. Tadi apa? Pemboikotan kaum Quraisy. Terus apa lagi? 2. Nabi Muhammad meninggal dunia. Siap. Yuk, nih ambil. Nih. Siapa istri Nabi Muhammad? Itu yang itu. Siti Khadijah. Yuk, teman. Jangan dulu makan, hei. Nanti udah cukup pertanyaannya segitu. Nanti semuanya bakal dikasih. Nah, sudah diingatkan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Sekali lagi Ibu mau dengar. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif yang pertama. Diingat ya? Nah, dicukupkan sekian. Mari kita bacakan kifarat majelis dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah dulu.